Pakai ini juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'da dhalik faya ibadallah, usi iyaya wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Thumma qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في الآية الآخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, majelis Jumat rahimakumullah. Yang Allah rahmati, yang Allah cintai, dan yang saya hormati karena Allah. Alhamdulillah atas qadarullah dan inayahnya atau pertolongannya. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memenuhi suruhan Allah, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Dan kita patut bersyukur pada Allah karena kita diberi kesempatan, kemampuan, kemauan, dan semangat untuk ini semua. Semoga apa yang kita laksanakan dari ibadah-ibadah fardu dan sunnah semua menjadi wasilah buat kita untuk mendapatkan ridho serta amrunya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga limpahkan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian untuk keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan terus Allah limpahkan pada kita semua. Amin Allahumma amin. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Selain wasiat takwa, juga bersalawat dan memuji, bersalawat pada Rasulullah SAW, juga memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Khotib juga berwasiat pada diri sendiri dan keluarga dengan wasiat takwa, karena hanya dengan takwa inilah kita akan selamat dunia akhirat dan selamat dari berbagai sanksi dunia maupun akhirat. Dan dengan takwa ini pula kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dunia dan akhirat. Para hamba sekalian, dalam kesempatan ini khotib selain berwasiat takwa juga ingin menyampaikan kembali, mengingatkan kembali perihal Isra dan Mi'raj seperti yang tadi saya baca dalam mukadimah Quran surat Al-Isra ayat 1. Dan ini sangat populer dan momen ini memang biasanya disampaikan per bulan Rajab. Dan sekarang kita masih berada di bulan Rajab. Dan di sana sini muslimin melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Dan para sekalian, di sini saya hanya ingin berbicara hal-hal yang sangat substansi dalam masalah ini terkait dengan masalah Isra dan Mi'raj. Para sekalian, Allah Isra'kan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Mi'rajkan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan ini tertera jelas dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Telah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil di waktu malam. Para hamba sekalian, dari ayat ini jelas khususnya adalah masalah Isra-nya, bukan masalah Mi'raj-nya. Karena masalah Mi'raj bukan dalam ayat ini terteranya, tapi dalam ayat lain, yaitu Quran surah An-Najm. Adapun ayat ini adalah Allah memperjalankan Nabi, hambanya yang mulia, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan ini yang menjadi kajian para ulama. Kenapa Rasulullah dihampirkan dulu ke Masjidil Aqsa, tidak langsung dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha? Mungkin kasusnya sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam alaihissalam tidak langsung dicipta di bumi? Padahal jelas tujuan diciptakan Adam adalah untuk pemakmur bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku jadikan Adam di muka bumi sebagai khalifah. Tapi kenapa tidak langsung di bumi, tapi juga di surga terdahulu?
Nah ini para muslim sekalian, ternyata memang banyak hal yang bisa kita ambil ibrah pelajaran atau kita bisa mengambil hikmah dari ini semua. Kenapa ke Masjid Aqsa? Tidak langsung ke Sidratul Muntaha, karena ternyata di Masjid Aqsa inilah para muslim sekalian banyak sekali sejarah masa lalu yang harus diingat oleh kita semua selaku umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena di sanalah para nabi diutus, setelah para nabi melaksanakan perintah-perintah Allah, dan setelah para nabi menerima wahyu-wahyu Allah dari langit, yaitu di Masjidil Aqsa atau di tanah suci yang ketiga setelah Masjidil Haram, kemudian yang kedua di Madinah Al-Mukarramah, yang ketiga adalah di Masjidil Aqsa ini atau Baitul Maqdis. Para muslim sekalian, dan dari sini pula Rasulullah SAW kemudian baru dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, ke tempat yang penghabisan. Disebut dalam Quran surah An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Sungguh Nabi Muhammad ketika itu melihat malaikat Jibril bentuk aslinya di Sidratil Muntaha. Para hamba sekalian, nah Masjid Aqsa yang hari ini kita tahu keadaannya dalam cengkraman Zionis Israel, artinya mesti menjadi perhatian kita secara khusus, seperti halnya pada waktu itu menjadi perhatian Rasulullah SAW atas kehendak Allah SWT yang waktu itu Nabi diisrokan ke Masjid Aqsa. Karena disitulah para nabi juga sholat, dan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW ketika Isra di malam itu Nabi mengimami sholat yang dimakmumi oleh para nabi-nabi yang lain. Dan di Masjid Aqsa ini pula termasuk salah satu objek yang harus kita laksanakan dalam melakukan safar, karena kata Nabi tidak boleh melakukan safar yang jauh, yang sakar kecuali dalam 3 tempat. Pertama Masjidil Haram, kedua ke Masjid Nabawi, dan yang ketiga ke Masjid Aqsa. Para muslim sekalian, barangkali ini yang perlu kita perhatikan. Kalau selama ini kita melakukan peringatan Isra Mi'raj hanya sebatas ke masjid-masjid atau musola-musola yang ada di sekitar kita, barangkali perlu tambah dengan melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa, supaya Zionis juga gentar dengan banyaknya kaum muslimin yang mengunjungi ke sana. Selama ini mungkin Zionis kenapa berani menguasai, mencengkram, bahkan menghancurkan Masjid Aqsa, karena kita pada kurang peduli dengan Masjid Aqsa. Kita masih adem ayem saja, tidak merasa terusik ketika kaum muslimin di sana dihalang-halang untuk sholat di Masjid Aqsa. Padahal mestinya masjid itu sama dengan masjid-masjid yang lain, di mana muslim bebas untuk melakukan sholat 5 waktu. Tapi kenyataannya hari ini tidak. Kita kaum muslimin bahkan dibatasi, bahkan dilarang oleh jin Israel, yang mereka menguasai Masjid Aqsa bukan untuk sholat di dalam, tapi justru untuk menghancurkannya. Para muslim sekalian, dengan diisrokannya Nabi Muhammad ke Masjid Aqsa, berarti juga Nabi sebagai penyambung ajaran-ajaran nabi-nabi yang terdahulu, yaitu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Karena sejatinya ajaran para nabi itu tidak akan pernah putus dengan nabi-nabi yang sebelumnya, tapi akan terus menyambung. Dan inilah yang kemudian pada waktu itu ketika Nabi diisrokan, ajaran nabi-nabi di sekitar Baitul Maqdis itu sudah diingkari oleh orang-orang Yahudi. Ayat-ayat sucinya dikotori, hukum-hukumnya dinodai, dirubah dengan sekehendak hatinya. Hukum-hukum zina dihapus, waris diadakan, bahkan perkara yang sangat mendasar, masalah tauhid mereka ubah menjadi paham trinitas. Ini para muslim sekalian menjadi perkara yang sangat penting tentang masalah Isra ini, di mana Nabi diisrokan ke Aqsa. Kemudian dengan Mi'rajnya juga sangat mendasar. Kenapa dengan Mi'rajnya Rasulullah SAW diperintahkan sholat 5 waktu? Ini pun perkara penting. Jangan sampai Isra Mi'raj diperingati setiap tahun dengan biaya yang sangat banyak, tapi kita tidak pernah Mi'raj. Sholat kita masih salah, sholat kita belum benar, karena banyak di antara kita bahkan kalian muslim tapi tidak sholat, atau sholat tapi masih kusala, masih males-malesan. Padahal sholat yang males-malesan itu membuat aneka macam sedekah kita tidak diterima. Quran surat At-Taubah 54. Bahkan sholat yang masuk indikasi sholatnya orang munafik, disebut dalam Quran surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'um wa idza qamu ila shalah qamu kusala.
Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, dan Allah yang akan menipu mereka. Apabila mereka berdiri sholat dengan kusala, dengan malas, wa yura'una nasa, dan mereka ingin dilihat atau pamrih, ingin dipuji oleh orang lain. Ini sholat ala gaya orang-orang munafik. Bukan enggak sholat tapi masih malas. Nah, indikasinya apa? Suka mengulur-ngulur waktu. Ini termasuk sholat orang munafik. Atau bawaannya ada terpaksa. Ini pun sholat indikasi orang munafik. Nah, para sekalian, apalagi sholat yang sahun, sholat yang dilakukan dengan lalai, sholat tapi perbuatan keji mungkar masih jalan terus, sholat jalan judi lancar, sholat jalan zina jalan, ini termasuk yang dikecam oleh Allah SWT. Fawailul musallin alladzina an sholatim sahun. Celakalah buat orang-orang yang sholat yang mereka sahun. Apa sahun? Lalai di perkara konsekuensi sholat. Bukan lalai itu bukan nggak sholat tapi sahun. Sholat tapi maksiat jalan terus. Ini termasuk yang sahun. Dikecam. Fawail, kecelakaan yang sangat besar. Bahkan ada yang menerjemahkan wailun adalah sebuah lembah di neraka jahanam. Ini buat orang-orang yang sholatnya sahun. Sholat tapi maksiat masih dikerjakan terus. Yang mestinya buat kita sholat yang khosyi'un, inilah yang akan beruntung, yang akan selamat. Qad aflahul mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu orang yang dalam sholatnya dia khusyuk. Juga termasuk orang yang sholat yang daimun. Walladzina ala sholatihim daimun. Quran surat Al-Ma'arij ayat 23, yaitu sholat yang langgeng, terus dawam, enggak belang bentong. Juga yang sholatnya yuhafidun. Walladzina ala sholatihim yuhafidun. Quran surat Al-Ma'arij ayat 34. Yang dijaga waktu-waktunya, ditunggu kapan datangnya. Ini yang diharapkan. Jadi jangan sampai dengan Mi'raj, Isra Mi'raj diperingati tapi sholat kita tidak pernah Mi'raj, tapi kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah-perintah sholat tadi atau konsekuensi sholat. Barakallahu lakum wa nafa'ni wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sekalian mari kita tutup khutbah yang kedua dengan doa. Semoga dengan pertolongan Allah kita bisa melaksanakan apa-apa yang kita hajatkan, kita inginkan, dan dengan pertolongan Allah kita bisa meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Dan utamanya sholat jangan sampai kita tinggalkan dan kita perbaiki nilai sholat kita. Jangan sampai kita sholat tapi termasuk orang yang masih memiliki perbuatan keji dan mungkar. Karena kata Nabi dalam sebuah riwayat disebutkan, man lam tanhahu sholatahu nafasi wa mukalam yajidat minallah illa bu'da. Barang siapa dengan sholatnya kau tidak bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, maka persolatnya justru akan menambah jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar, ya Razzaq, ya Fattah, ya Hayy Qayyum, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya awalin akhirul akhirin, ya Mujibassan ya Rahmanur Rahimin. Alhamdulillah bihamdin ya fi ni'ami wa kaifa mazida, ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li kalimatin sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhumul amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna qawmil kafirin. Allahumma anjil muslimina fi Filistin. Allahumma syaddid wat'alakal yahudi wa surukaihim wa syaddid samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma ftah abwaba rahmatika syahilna abwaba rizqika. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna ila Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzatin amma yasifun wa sallallahu ala mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikru akbar.